Son, di Ya. episode kali ini permainan gitar lu gak ada apa-apanya. Oh sudah pasti. Nggak ada perlawanan. Emang biasa di episode sebelumnya emang ada perlawanan? Gak ada juga kan? Ya yang Tapi pasti yang- kan Sony skillnya cuman biasa. Tapi hari ini bukan tentang skill yang Guys, tahu tapi nggak yang paling gue seneng? apa? Edisi pansos. Followernya banyak bro. Yoi. Kita harus pansos manfaatkan Iya, momen ini. Pe. Biar Dan- Rumah Noni dikenal seluruh dunia dan kita bisa menguasai dunia bersama plankton SpongeBob. Asik, luar biasa. Dan ini disclaimer untuk para wanita muda. Wanita muda dimanapun berada. Yes. Ganteng, Bo. Bo. Not. Boknya simpen harusnya. Ganteng. Tapi kita nggak tahu he is already taken or not. Nah, Tergantung obrolan kita. tapi yang pastinya kalau digombalin sama doi, Ya. udah ganteng, Hmm. jago main alat musik, bisa nyanyi juga. Lagunya beginian nih. Aduh. Ah. Kita langsung ya. Langsung. Bersama Matteo. Hey, cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Wow, cantik. Jawab Apa? dong. Bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Wow, walau mentari terbit utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang manis dan penuh cinta, tentu saja ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang jatuh kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ih, cantik. Suka berasa jadi Yofi Widianto lagi. Pak, kalau suaranya lagi serak begini Pak, kesiksa nyanyi di A Pak. Iya. Tapi itu adalah nada yang pas buat alat musik sasando. Kita kedatangan seorang Matteo Majus berkarya. Asik. Jadi Mas- disclaimer dulu, kita Ah. pernah ketemu dengan Matteo di satu event. Betul, Dan kita undang dan puji Tuhan Matteo bisa. betul dan mau intinya. Mau. Yang penting itu. Dan ini adalah ajang pansos. Jujur banget nih ya. Jujur banget karena biar kita Rumah Non ini bisa naik di medsos juga gitu ya. Kan memang cita-cita kita pengen jadi penguasa medsos dunia. Bersama Mr. Plankton. Ini adalah Matteo Jubileo Singgih ya. Halo. Dan yang pastinya di hari ini kita ketemu sama Matteo dengan ada ciri khasnya ya, Ya. yaitu alat musik sasando. Khas NTT. Ada. Kita akan ngobrol panjang dengan Matteo termasuk dengan alat yang dia bawa ini. Tapi kita mau nanya dulu apa kabar Matteo? Puji Tuhan di sini seneng banget karena akhirnya bisa langsung masuk ke podcastnya Rumah Noni. Ternyata gak cuma kita yang pansos. Doi juga pansos. Jujur nih, jujur Iya, nih. iya, Ini iya. pertama kali gue ikut podcast. Masa? Dan ini bagus banget kualitasnya. Gue seneng banget. Belum pernah? Belum pernah nih. pertama kalinya? Pertama kali. Waduh. Wah, seneng rasanya. Jadi ini pertama kali ada di podcast dan ngobrol-ngobrol. Dan di bener. Rumah Noni ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja Matteo. Kita pengen ngobrol tentang seorang Matteo. Betul. Karena sebenarnya kita juga biasa suka ngobrol dengan para Romo Aha. gitu. Atau mau ditanya Ayat, mau gimana? Waduh. Gak tahu apa-apa nih. Kita ngomongin tentang salah seorang anak muda Katolik yang hebat ini. Betul. Matteo datang dari lingkungan keluarga seperti apa sih sebelumnya nih? Kalau aku sendiri tuh sebetulnya bukan dari Kuskupan Bandung ya. Ya. Jadi disclaimer nih. Jadi aku sebenarnya udah jauh-jauh dari Tangerang datang ke sini Tangerang. untuk datang ke podcast ini. Aduh, paroki mana sih kalau boleh Gimana tahu sih? di Tangerangnya? Kalau tahu Romo Eko? Ya. Nah, Romo Eko itu dulu di paroki Santa Helena. Tahu. Karawaci, kan? Iya. Jadi dulu
paroki aku sampai sekarang di situ. Oh, Kayak gitu. rumah saya juga di sana. Karawaci, Perum 2. Perum 2. Perum 2. Jam Nomor berapa? Dikasih tahu. Iya juga ya. Jadi itu di Karawaci Tangerang itu kan? Iya, Karawaci Perumnas. Yang deket Perum 2 Harapan Kita, Perumahan Harapan Ah, Kita, iya. nyebrang Perum 2. Oh, di deket situ. situ. Karena Pastor Eko memang di paroki sana. Betul, kok lu tahu banget sih Son daerah Tapi sana, udah enggak kan. Iya, Pastor Pastor Eko Eko udah enggak, udah Kalau gua- dikembali lagi ke Bandung. Iya. Betul. Kalau gue emang dulu tinggal di sana, Not. Gue dulu orang Tangerang, bro. Serius? Serius? Beneran? Wih, Seriusan? anak tangkot. Aduh. Anak Tangerang gue, gila. Parah abis. Tapi ternyata Mateo ini kalau kita lihat dari usia ya, ini mungkin di bawah kitanya jauh nih Son. Ya, dikali 2 belum tentu umur kita. Oh, Coba kita cek. coba. Berapa Umur umur? sih? Bentar lagi gue 23. 23 kali 2 berapa? 46. Iya, udah nyampe nih. Buset. Iya, tapi kan jauh 23. banget ya. Iya, Maksudnya adalah yang satu udah di atas 30 jauh gitu ya. Yang satu lagi baru masuk ke 4. usia yang ya Iya. seperempat abad begitu Tapi ya. tetap masih jauh sama Om Stef. Kita harus nyebut Om Stef. Legend itu ya, legend. Tapi ya maksudnya gini, kalau misalkan ngobrolin tentang Mateo dengan usianya 23 tahun Ya. sudah punya karya yang seperti ini itu Son, harusnya kita malu. Karena Iya. waktu kita 23 tahun lu lagi di mana? 23 tahun lagi asik-asiknya kerja kantoran. Nah, Muda kaya berbahaya. betul, mudah. Istilah baru tuh. Itu Ya, hitungan 2 tahun setelah itu kere. Betul, udah Tidak kere. punya karya. Nah, setelah kere terjebak dengan yang namanya percintaan dan pernikahan. Udahlah itu Nut. Jangan dibahas. 23 tahun usia. 23 tahun Oke. ini. Keseharian sebagai seorang apa sih orang mengenal seorang Mateo tuh? Kalau sekarang gue dikenal sebagai content creator ya. Konten Wih. kreator. Oke. Content creator bikin konten tentang Indonesia, pariwisata dan juga budaya yang ada di Indonesia lah. Oke, ini Menarik ya. profesi yang di zaman kita Mateo nggak ada. Betul. Karena Iya. apa? Zaman kita itu angkatan kolonial, bukan milenial ya, Betul. kolonial. Punya dekorder aja juga Yes, barang mewah. aduh Oh iya, dekoder. iya. Profesi itu guru, pilot, insinyur, astronot. dokter. Nah, lu memang bercita-cita menjadi seorang konten kreator atau ini berawal dari hobi sampai akhirnya ditekunin jadi profesi? Sejujurnya, Eh. gue bikin konten tuh bukan karena ada tujuan untuk bikin konten awalnya. Jadi, Oke, Mulai dari sebuah keisengan. Karena memang iseng aja gitu mau bikin konten. oke. Jadi ceritanya gini. Pas gue masih kuliah, itu tahun lalu 2022. Oh, tahun lalu kuliah dong. oke. Dengan kita 20 Kan tahun 23, lalu. bener dong? Iya, Iya, tahun iya. lalu. Udah Oke. lulus nih berarti sekarang. Udah, Oke. Udah. Jadi tahun lalu baru selesai untuk kuliah, lagi magang nih. Oke. Terus sempet kayak kerjanya kan memang aku tuh sebagai graphic designer. Waduh. Sorry, DKV. jurusan kuliah di kafe. DKV. Oke. Nah DKV dulu aku emang kerjanya cuman bikin desain, terus poster, dan Ya. setiap hari tuh aku waktu itu magang di salah satu perusahaan furniture lah. Di Wah. sana, oke. Nah jadi cerita tuh aku setiap hari bikin konten tentang ngebahas, misalkan kita ada promo meja ini harganya 100.000 gitu. Tiap hari ngomonginnya meja ini mulu gitu kan. kursi. Promonya apa Iya, gitu kan. benar. Jadi aku pikir kayak kok hidup ngomongin meja mulu ya. Kayak bosen banget ya. Iya. Jadi aku pikir aku mau coba sesuatu yang baru gitu. Ngebahas yang lain. Gitu. Jadi aku memang udah belajar di magang aku tuh untuk bikin konten juga. Makanya aku udah kayak beberapa kali ikut bikin live gitu tentang furniture, terus bikin konten dan segala macem. Tapi sebelumnya konten ini jadi bahasan di kuliah DKV nggak sih? Ada nggak sih mata kuliah tentang atau konten. pembahasan. perkontenan? Sebetulnya nggak ada. Nggak Karena kita tuh lebih fokus untuk di balik layar gitu. Kita fokus untuk jadi videografer, fotografer. Bukan frontman-nya, Iya. tapi di dapurnya. Betul. Iya, Oh, kuliah DKV itu ngebahas itu. Lebih fokus ke sana. Ke Gitu. sana. Karena ya ternyata teorinya juga berkembang Son. Kalau misalkan kayak kita ngomongin konten kreator, itu kan karena memang kebiasaan kita pada akhir-akhir ini, Ya, di mana media kebutuhannya. sosial itu memang butuh materi untuk diupload gitu kan. Betul. Kalau di kafe pada umumnya ilmunya mungkin belum ada, tapi Detailnya nggak ada. next 10 years Iya. mungkin bakal ada nih tentang Iya. konten Oke. gitu ya. Bisa jadi karena rame banget sekarang gitu kan Betul. konten di mana-mana. Betul. Nah, berarti mulai terjun itu 2020. 2022. 2002. Oh, persisnya 2022. Iya. Konten pertama yang dibikin yang tidak berkaitan sama pekerjaan apa? Jadi pertama kali itu aku bikin yang benar-benar mulai langkah awal konten kreator, konten motivasi.
Waduh. Saudara. Bukan ke sana Bukan dong. Oh, itu khotbah. Bukan. Kalau itu mah sobat super. Iya. Maaf Son, soalnya gini suka beda Son. Iya. Sama yang saudara. Beda. Sama sobat super. Sobat Sama-sama memotivasi Iya, soalnya beda. begitu kan. Cuma motivasi satu duniawi, satu surgawi. Oh jadi lebih ke membuat konten motivasi. Betul. Jadi memang karena waktu itu teman-teman gue tuh banyak banget yang kayak depresi gitu loh. Abis Masih kuliah. muda Di usia itu. Iya, karena mereka tuh pikir, aduh abis kuliah mau ngapain ya? Kayak udah mikirin kerja, udah mikirin keluarga. Bro, lu belum punya pacar aja kok udah pikiran buat berkeluarga gitu loh. Jadi mereka tuh udah terlalu jauh overthinking. Wow. Jadi aku pikir gimana aku bisa coba bikin sesuatu yang membantu mereka gitu. Sorry, ini sedikit mundur nih. Menurut tuh generasi lo, Matteo, kategorinya overthinking. So kalau kita ngomongin generasi punya karakternya sendiri nih. Iya. Ada yang bilang generasi, berarti lu masuk ke ini ya, generasi Z. Gen Z. Sorry, ada yang bilang ya fragile, overthinking. Ya. Lu bisa mewakili gak sih bahwa ternyata generasi lu itu termasuk kategori yang kayaknya overthinking deh. Kayaknya belum kejadian juga, kenapa udah lu pikirin sih? Bisa mewakili itu gak sih? Sebetulnya kalau dilihat dari sekarang tuh kita dikonsumsi sama banyak banget informasi gitu loh. Oh, Internet, oke. media sosial. Istilah tuh kita sebagai anak muda jadi kayak banyak perbandingan. Maaf, kita bukan mengkonsumsi tapi kita dikonsumsi. Ya, bisa Wow. dibilang Itu gitu juga. ya. Bisa ibarat kita tuh nggak sadar gitu. Kita ternyata tuh dikuasain gitu. Dan itu bahayanya. Supaya supaya bisa menjaga biar nggak kelebihan. Itu yang Tapi ngerasa ini gak sih kalau membandingkan gitu ya, mungkin orang tua Matteo gitu ya, lebih fragile gak sih, lebih mudah goyang gak sih generasi sekarang? Mungkin general aja nih ya, kita ngobrol general. Menurut pandangan seorang Matteo. Iya, baik lagi sih tadi istilahnya ya informasi udah banyak jadi semakin fragile gitu kan. Ya. Anak juga mungkin ada yang lebih dimanja kah atau gimana. Itu bisa jadi dimanja itu. Soalnya Betul. di zamannya saya sama Sony begitu lulus kuliah dan kita belum punya pekerjaan, kita Iya. bangga akan hal itu. Iya. Kenapa Lu gitu? lagi ngapain lah? Son gimana beres kuliah mau ngapain? Enggak, gue masih nganggur. Ayo main lot. Ayo. Kita bangga loh. Lulus kuliah tuh akhirnya kita meninggalkan rutinitas kita yang itu saja ya tanda kutip. Setelah pada sekian saat tahun kuliah Yes, gitu ya. gue lulus walaupun IPK nggak seberapa dan kita sibuk ngelamar sana sini tuh kita enjoy gitu. Enjoy. Walaupun di sana nggak diterima, di sini nggak terima. Gitu Iya. kan. Lihat kita sekarang biasa saja bukan? Ya. Tapi artinya bahwa ternyata generasi punya karakternya masing-masing. Dan berangkat dari keresahan itu, teman-teman Matteo yang overthinking saat itu, ternyata Matteo oke, gue harus bikin sesuatu, which is salah satunya konten motivasi. Ya, itu Itulah awal. yang buat Awalnya. Langkah awal. Lu mau motivasi teman-teman gimana caranya sih? Waktu itu karena aku ngelihat beberapa kayak istilahnya pemotivator lah ya. Terus kayak aku lihat, aku kayak juga bisa bikin gitu, tapi versi anak muda gitu. Oh. Kan motivator yang aku lihat tuh udah agak tua gitu, udah berumur lah ya. Iya, Coba iya. reka adegan yuk. Reka adegan. Boleh. Reka adegan. Ini maksudnya motivator yang tua kan Plato, Aristoteles, ya. Sokrates. Aduh. Kalau Pilates di mana, Pak? Bukan, itu olahraga Enggak, dong. saya mau ikutan Oh maksudnya. iya, saya juga mau. Oke, berarti nanti kita coba nih. Sekarang aja. Sekarang. Coba Gimana sih reka adegan. konten yang pertama bikin waktu itu? Tuh kameranya. Kontennya hanya tulisan atau tampil? Tampil. Oh tampil, Tampil. oke. Berarti ya, Coba kayak gimana? reka Gimana? adegan tuh Pengen kamera tahu nih. tuh lihat. Oh ini ya. Iya, Kita misalkan. bikin motivasi ya. Making a new habit isn't easy. It takes a lot of time, energy, and effort. But you can do it now. Remember, you are a result of what you did yesterday. So do it now and do it today. Artinya? Harusnya kalau gitu kita berdua terjemahin. Tapi Iya. kan mohon maaf nih. Mohon maaf. Itu tugasnya Dea. Dea nanti mau bikin subtitle. Translator. Aduh. Enggak. Wow, Tapi ini yang membedakan Son generasi Iya. kita dulu sama yang sekarang. Betul. Kalau sekarang tuh dengan ngomong bahasa Inggris itu sudah sangat literally. Literally. Hari-hari Iya. gitu ya. Jujur Li, aku juga. Iya. Tapi artinya waktu itu timbullah membuat satu konten berawal dari keresahan. Respon teman-teman melihat konten pertamanya gimana, Pak? Sejujurnya aku nggak nyangka teman-teman malah mendukung gitu kayak wah makasih ya udah kasih dukungan gitu. Ternyata ada impact oke. positif gitu. Oke. Nah, kalau angkatan kita beda. Nah tuh soalnya. Gaya, kemana gaya? Beda, Gitu. Kemana gaya? Dasar teman-teman tidak mendukung. Betul. Lihat kita sekarang. Lihat kita Biasa sekarang saja. biasa saja dan masih begini-begini saja karena kita tidak didukung oleh Anda. Iya. Lihat nih didukung. Betul. Oke. Tapi yang pastinya ada komen negatif nggak sih, Theo? Kalau untuk konten motivasi mungkin awal-awal nggak begitu ya. Cuman Oke. mulai masuk ke dunia konten tentang Indonesia nih.
Aduh, Ada masuk nih beberapa. sebentar, Oke, tarik mundur dulu tarik nih. mundur lagi. Habis motivasi, udah gitu kan ada Panjang, respon. episodenya panjang, yang motivasi. Oh enggak, cuman 3 video dong. 3 video. Gua pikir berapa? 3. Pantesan nggak ada hate comments ya. Ternyata Abis itu langsung lompat ke responnya konten. bagus. Nah, gitu. Ada cerita apa kenapa loncat ke? Jadi pas bikin konten motivasi itu emang cuma karena kembali iseng aja gitu kan. Oke. Terus mulai masuk ke dunia konten tentang Indonesia itu pas pertama kali aku sama keluarga mau pergi ke Pontianak liburan. Waktu itu Oke. kita mau ada Rayaan Paskah sama-sama di Sorry, Pontianak. Pak, Pontianak ada rumah keluarga atau kampung halaman kah atau? Enggak. Soalnya tidak common loh. Kita liburan kemana? Pontianak gitu kayaknya enggak. Biasa kalau nggak Bali, Lombok gitu. Gini, Kenapa gini. Pontianak? Keluarga tuh emang suka traveling. Jadi Oh, suka banget oke. kayak tiba-tiba random kita ke Surabaya, kita ke NTT gitu. Oh. Enggak ada rencana gorang garing gitu enggak ada? Nggak ada. Gorang garing itu ada di Madiun dalam. Siapa tahu ke gorang garing gitu kan. Goreng-goreng. Atau Purwodadi. Purwodadi. Oke, jadi random nih Pontianak. Nah, jadi kita ke Pontianak karena kita belum pernah ke sana Oke. dan kita emang mau berziarah gitu kan. Oke. Kita mau lihat gereja. Ternyata di Pontianak itu ada gereja katedral terbesar yang di Asia Tenggara, tau gak? Se-Asia Tenggara. Mohon maaf, kita aja nggak tahu. Di Pontianak loh. Seriusan? Bener. Oh iya. Nanti coba cari ya, gereja Santo Yusuf. Gereja katedral Santai. terbesar se-Asia Tenggara. Yes. Besar banget dalamnya. Itu benar-benar megah, baru direnovasi mungkin 2016 ya jadi ya. Pontianak Oke. loh, not sesuatu yang kita pikir Ya. pusat umat Katolik Flores. Hmm. Ternyata terbesar di Pontianak, bro. Dan di itu Pontianak dekat garis Katulistiwa itu Yes. berarti. Nah, Ya. ngomong-ngomong Katulistiwa nih. Nah, konten pertama aku tuh ke situ. Jadi aku tuh pas sampai di Pontianak sama keluarga, itu kita sampai di sana gak ada ide untuk bikin konten. Jadi benar-benar cuma buat jalan-jalan aja. Iyalah, tujuannya main. Nah, kita kan mau main doang kan. Hmm. Tiba-tiba pas sampai di Tugu Katulistiwa itu, sempat kepikiran, kok kayak ada dorongan gitu untuk ngebikin. Karena aku sendiri tuh salah satu motivasi untuk bikin konten itu dari seorang konten kreator namanya Nas Daily. Oh, Nas Daily. Oh, iya, iya, Oke. iya, iya. Itu titik awal aku bikin konten karena Juga konten-konten Nas keliling Daily. dunia kan. Betul. Kalau Sony itu masih Mas Weekly. Mas Weekly. Mas Weekly. Saya monthly. Kalau Nodi Nastar ya. Isinya nanas. Sama keju enak ya. Nanas keju itu enak banget. Jadi ngomong Jadi pengen ini. nastar. Oke. Nas Daily, Oke, Nas Nas Daily. Daily. Nah, Nas Daily lah. Jadi awalnya dari situ, aku ngeliat konten Nas Daily itu ngebahas tentang Nas itu kan dalam bahasa Arab tuh manusia. Manusia daily itu kan setiap Sehari-hari, hari. iya. Jadi dia tuh idenya bikin konten satu hari satu ide untuk 1000 hari. Wow. Dan dia mulai tuh kalau nggak salah 2016 deh. Hmm. Dan dia tuh bikin, jadi kan 1000 hari tuh istilah 3 tahun dia Iya. bikin. Iya. Dan aku ngeliat kayak kok dia bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Oke. Jadi aku pengen coba gitu. Hmm. Singkat cerita balik lagi ke Pontianak, sampailah di Tugu Katulistiwa kan. Hmm. Wow, besar gitu kan, gede. Hmm. Ternyata yang aslinya itu ada di dalam ruangan, bukan yang di luar. Tugu aslinya. Jadi ada 2. Yang kita masuk ke dalam lapangan itu luas, ada di luar tuh. Oke. Nah, itu yang baru. Jadi yang udah, kan bumi kan ya revolusi, Iya. mutasi, dia pindah. Hmm. Jadi garis titik yang pertama banget yang dibuat sama Belanda itu ada di dalam ruangan. Oh. Itu yang aslinya. Oh, yang aslinya. Cuman aku bingung kenapa kayak kok ada 2, terus kayak ceritanya gimana. Dan kayaknya gak banyak orang tahu nih. Gitu Iya, ya. jadi aku Oke. pikir kayaknya belum ada yang maksudnya bikin konten yang menarik nih. Jadi aku coba deh. Jadi benar-benar kita langsung bikin di sana, cari informasi dari Kompas, dari Detik. Jadi benar-benar informasinya Oke. yang faktual. Sumbernya valid nih. Valid. Oke. Baik lagi ke literasi digital nih ya. Betul, itu penting itu. Nah, ini berarti nggak jadi liburan dong. Kerja dong bikin konten nih. Kan cuma di sana doang, Oh, iya, sisanya iya, liburan. iya, iya. Oke. Jadi akhirnya bikin konten pertama di sana. Akhirnya langsung bikin di rumah, di hotel waktu itu kan. Bikin langsung edit. Gak ada ekspektasi apapun. TikTok waktu itu masih 20 followers, ingat banget. Tunggu. 20 biji. 20 biji. Sebelum ngedit, berapa kali nge-take ngulang nggak? Itu mah berkali-kali sih. Itu mah pasti sih. Karena gini, banyak orang berpikir yang namanya konten kreator adalah resultnya, hasil Betul, akhir. betul. Wah, ini gampang nih sekali take. No, it's not one take. Ya, Berkali-kali. Berkali-kali. mohon maaf kami juga mengalami begitu ya. Kalau misalkan lagi tapping apapun juga kita mengulang-ulang terus. Tapi memang saat itu ngeteknya berkali-kali. Iya, apalagi pas aku langsung cari kan siapa narasumber gitu. Orang Oke. narasumbernya penjaga aja gitu kan. Eh. Pak, boleh ngobrol bentar gak? Kita aja ngomong ngulang-ulang. Pak, sorry ya Pak, saya boleh ulang aja ya Pak. Pak, tolong Pak. Ini buat Nggak konten enak, pertama nggak kali enak. Pak. Oke, Dia oke. kan, iya. Dia ngerti. Iya, dia ngerti. Oke. Jadi artinya sesuatu di balik konten creating ini ternyata prosesnya tuh tidak mudah ya. Lu pun melakukan itu saat itu. Butuh banget namanya konsistensi sih kalau yang dari aku alami. Oke. Tadi gue tertarik, follower jumlahnya 20 20. 20 orang, 20 kepala. Itu tahun Tahun 2022 bulan April. 2022?
Sekarang udah di Instagram 72.000. Instagram. TikToknya berapa nih? TikTok 159 ribu. Beli di mana itu follower? Oh, enggak beli dong. Itu ada di Pasar Baru lagi diskon akhir tahun. Iya, apalagi atasan 3 itu sampai baju. Baju. Yoi. Oh, berarti dalam setahun perkembangannya lumayan pesat ya. Oke, konten pertama di Pontianak. Setelah itu mulai di-upload, mendapat respon seperti apa saat itu? Gak Video nyangka itu. ternyata pas aku posting itu, aku inget banget aku posting jam 9 malam. Gak ada ekspektasi apapun. Dan gak ada alasan khusus kenapa 9 malam? Gak ada. Ya udah posting aja gitu. Oke. Nah, besok paginya Lu tidur tuh habis itu? ya tidur dong. Oke, pakai baju apa? Apa sih? Sony. Enggak lagi. Sat. Ya jadi terpanjang jadi pakai baju apa? Banyak nyamuk apa enggak? Pakai kelambu enggak? Obat nyamuknya apa? AC-nya berapa derajat? Oke. Gimana teh? Tinggal tidur. Set. Tidur. Besok pagi kan Hmm. pergi ke Singkawang. Singkawang tuh 3 jam. Belum buka HP tuh? Belum. buka HP. Jadi pas lagi on the way gitu kan, lagi di jalan, tiba-tiba tuh mulai notif masuk-masuk, ting 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 ting. Notif likes gitu-gitu. Iya, dia kayak bunyi, dia kayak HP tuh agak sepi biasanya gitu kan. Iya, Kok rame gitu kan. Iya. Tiba-tiba pas lihat, banyak banget nih yang nonton. Waktu itu pas ngelihat itu sudah 5.000 views. 5.000 views. Iya. Sorry, ini IG berarti ya? TikTok. Oh, TikToknya. Di TikTok. Nah, jadi di situ lihat kayak ternyata baik juga yang komen orang-orang kayak Kalbar Pride gitu. Asik. Asik. Atau ada yang baru tahu bahkan Iya, ya, kayak, baru tahu nih. Deket rumah gua nih bang gitu. Oh, Terus kayak, oke. wah makasih bang udah dibahas gitu. Itu positifnya. Cuma 3 terusin. tuh. Keluarin. Hitung gua cuma 3. Iya. Keluarin. Nah, di konten itu aku ngomong kalau salah satu daerah terpanas ya di Pontianak karena kan di Katulistiwa gitu Iya. kan. Mulailah sobat-sobat Bekasi masuk nih. Weh bang, Bekasi ini 40 derajat nih bang. Waduh gak mau kalah nih berantem gitu kan. Tapi Iya. woi, Bekasi kagak ada tugu kan peristiwa. Woi. Oke, keluarlah komen-komen. Jadi gitu, awal konten yang viral tuh selain dibikin di Tugu Katulistiwa, pas di Singkawang nih. Nah ini Oke. juga menarik nih ceritanya. Bikin apa tuh? Jadi pas aku sampai, waktu itu sama papaku ke pantai. Kita ke pantai, kita lihat ada pulau gitu kan biasa. Oh biasa aja gitu. Terus ada orang lagi jalan, tet gitu kan. Ngelihat, bang, ini tau gak apa? Pulau. Oh, iya tahu pulau gitu kan. Oke. Wah, pembicaraan menarik. Nah, tapi Pasti dia ngomong, bapak-bapak gitu. bener. Dia ngomong, ini ternyata pulau terkecil di dunia. Loh, nggak mungkin dong. Aku harus validasi dulu dong. Aku lihat dulu nih. Ya, Bener pelajari gak dulu. nih? Pas aku cek, ternyata menurut kompas.com bener gitu. Pulau terkecil di dunia ada di Singkawang. Ada di depan mata aku. Nah, saking kecilnya itu mungkin kayak setengahnya lapangan bola gitu. Aduh. Bener-bener kecil. Dan di situ kayak ada kayak semacam tempat sembahyang untuk orang Buddha kecil gitu. Oke. Dan ya udah cuman pulau kecil doang gitu. Terus aku kayak lihat, ini menarik gitu. Tapi kenapa gak ada juga yang ceritain gitu? Coba aku bikin gitu. Nah, nama pulau itu adalah Pulau Simping. Nah, Oke. Kayak Sony dong. Apa? Simping. Wilujeng Simping. Sinting maksud gue Sony. Simping. Nggak nyangka. Terus. Nah, waktu itu sempat viral karena yang pertama itu pulau paling kecil di dunia. Oke. Ya kan? Menurut PBB, Iya. ya kan. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan bahasa Inggrisnya simping, Ya. tau gak artinya apa? Apa tuh? Simping tuh artinya kita kayak mendekat-dekat ke seseorang gitu, kayak kegebetan gitu, kayak you're simping to someone gitu, kayak Oke, to oke, your oke, girlfriend. Taunya Gitu. flirting sih Son. Flirting tahu kita gitu-gitu. Ini kayak lebih deketin tapi maksa gitu. Nah, Nah, di itu situ kita nggak banyak. gitu, sumpah. Kita nggak gitu. Oke, terus. Nah, jadi rame gitu soalnya ada sesuatu yang bisa dibahas di komen gitu. Oke. Jadi mereka ngomongin ada yang bangga orang Singkawang, ada yang ngomongin nama simpingnya, Oke. ada yang ngomongin pulau terkecilnya. Jadi banyak banget yang komen. Oke. Dan itu pertama kali sampai nyentuh 3 juta. Waduh. Ini saya sambil buka ya. Jadi Coba cari yang simping Son. yang Oh, itu jauh di bawah. Oh, jauh di bawah ya. jauh di bawah. Oh, loading terus. Oke, itu di bawah ya. Oke, Ya. awal-awal karena Itu ya. awal-awal banget. Oke, terus. Jadi konten benar-benar yang pertama kali viral itu yang di Tugu Katulistiwa sama di Pulau Simping di Pontianak. Oke. Jadi itu konten aku mulai masuk ke dunia konten tentang Oke. budaya. Artinya kalau saat itu tidak mendapat respon, lanjut nggak? Tetap lanjut. Karena aku sendiri tuh memang pengen tahu sendiri gitu. Apakah tempat ini tuh istimewa atau enggak? Terus kenapa kayak ada sesuatu yang bisa diceritain gitu. Artinya saat itu motivasi seorang Matteo
Ini mau ada yang lihat, mau ada yang komen, gue mah pengen bikin konten. Betul. Karena kan kalau kita ngomongin seorang content creator yang beginners nih, seringkali pengennya instan. Sekali posting pengen Harus dapat viral. banyak respon dan viral. Jadi mereka merasa saat tidak mendapatkan itu, males ganti yang lain. Nah berarti Sorry banget ya. ya Sorry banget. artinya saat itu untuk seorang Matteo, ya niat awalnya mah pengen bikin konten aja. Betul. Terlepas dari responnya akan seperti apa gitu. Karena emang kembali lagi gue suka sama konten Indonesia gitu. Dan gue pengen bikin gitu. Tapi ada ini dong konsekuensinya. Indonesia kan luas nih bro. Betul. Artinya kalau kita ngomongin modal membuat konten, you have to go traveling. Betul. Itu yang pasti Sabang sampai Merauke. Jadi kendala nggak buat seorang Matteo pada akhirnya? Setuju banget. Karena traveling itu mahal. Langsung emaknya, Iya. duit siapa? Duit siapa? Terus bapak mamanya bilang gini, Matteo, lu kan baru lulus kuliah, belum kerja, papa mama belum balik modal. Udah mau ngabisin duit lagi jalan-jalan. Keliling Indonesia gitu. Gini, klarifikasi dulu. Oh, iya, boleh. Klarifikasi. Jadi aku tuh memanfaatkan. Jadi Asik. gini, kalau misalkan orang tua ngajak keliling keluar kota, keluar Ya. negeri, aku ambil kesempatan itu buat bikin konten. Oke. Jadi nggak spesial ngeluarin duit sampai Khusus untuk jutaan bikin, untuk iya. pergi ke NTT gitu, Iya. ke pedalaman gitu, enggak. Enggak. Gitu. Jadi kalau misalkan orang tua kebetulan ada jalan, kita mau ke sini, ayo. Gitu. Nah. Tapi kalau berangkat kan kode, bagus nih NTT gitu. Kayak Papua enak nih. Iya. Gue ada kenalan di sana sama Sony, mau nggak di Papua? Iya. Ada. Bisa dijemput lah. Nanti gampang gitu. Cuman kita berdua diajak. Iya. Dikit PP. Jadi intinya traveling adalah salah satu konsekuensi untuk konten ini tetap berjalan. Betul. Dan itu menjadi kendala nggak untuk lu sendiri sebenarnya? Ini jadi kendala nggak sih traveling Indonesia yang segini luas? Sebetulnya baik lagi untuk bikin konten tuh memang harus konsisten gitu. Oke. Ibarat kayak waktu itu kalau misalkan gua bikin konten yang Tugu Katulistiwa nggak lanjut, mungkin orang udah lupa gitu. Ya udah Iya. viral sekali terus hilang gitu. Selesai. Nah, gimana cara kita bisa maintain itu supaya orang lama-lama inget sama konten kreator ini gitu. Oke. Ini yang menarik lainnya adalah menurut gua akunnya Matteo ini menarik nih. Karena Matteo ini kalau secara nama ya Matteo. Iya. Tapi kalau dari akunnya Majus Berkarya. Oh, udah Jauh semua yang amat nih. semua yang Kristiani ke sini orang majus, bro. Orang majus. Maksudnya gini loh, kontennya tapi tentang Indonesia dan Iya. kebudayaan di Betul. Indonesia. Kenapa sih? Kok Kenapa majus? kenapa nggak Matteo jalan-jalan, Matteo walking-walking gitu. Majaljal gitu misalnya. Majaljal. Aneh banget majaljal. Tewok gitu atau Tewok. apa? Tewok mah itu mah kalau ke itu Ke puncak. Tiwok, Pak. Kenapa majus? Kenapa sih Majus Berkarya gitu? Jadi ini kasih shout out juga nih. Sebenarnya ngasih nama ide Majus itu mamaku. Oh, Jadi oke. waktu itu mamaku kasih tahu kayak awalnya sebenarnya nama kontenku tuh Maju Berkarya. Maju. Maju. Oke. Nah, Forward gitu maksudnya. ya maju. Oke. Cuma mamaku ngomong kok nama kayak PT gitu kan. Maju gitu kan. PT Maju. Iya, kayak toko ini juga. Maju berkarya. Kayak toko besi juga. Maju Berkarya, iya. Iya, Kok iya. ada chat kok? Maju berkarya. Iya, 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 iya. Akhirnya Nah, akhirnya mama kasih ide gitu. Kenapa nggak Majus? Awalnya aku nggak suka karena kayak aduh, terlalu religius. iya Katolik banget gitu kan Majus. Cuma Mohon maaf, di Protestan juga ada orang Majus. casting gitu lah. Cuman kayaknya nggak suka aja ya. Majus kayaknya serius banget gitu. Iya gitu kan. Akhirnya aku mulai refleksi kayak mikir, oh nama Majus kayak menarik juga ya. Soalnya aku inget tuh waktu itu salah satu seminarnya Nas Daily dia ngomong kalau mau bikin konten kita memang harus bikin nama yang menarik gitu. Orang Catchy. jadi inget. Iya. Catchy. Jadi kalau kayak Majaljal kayaknya nggak cocok gitu ya. Majaljal. Iya, lagian kalau pengen maknyus nggak bisa. Iya. Makjus masih bisa. Majus. Maknyus sudah ada dulu Iya. kan, Pak Bondan almarhum. Iya, iya. Jadi filosofi nama Majus Berkarya itu sebetulnya dari nama singkatan aku. Jadi Majus itu nama lengkapku kan Matteo Jubileo Singgi. Oh iya. Maju S. Nah, Singgi. Maju S ya. Oh iya. Jadi aku pikir oh ya udah Majus gitu. Kalau nggak ada singgihnya tetap maju sih. Untung ya bapakku ya nih ya pakai Iya. Singgi. Kalau nggak ada Majus. singgihnya maju. Iya Oh, juga. Matteo Jubileo Singgih Majus. Berkarya adalah maksudnya berkarya itu sih dalam makna bahasa Indonesia. Jadi nggak tahu kenapa pas aku mikir mau apa ya nentuin nama tuh kepikiran kayak Majus Berkarya. Awalnya mikir kayak bener lagi kayak toko bangunan itu kan. Iya, 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 Berkarya iya, iya, atau iya. maju gitu. Tapi aku pikir kayak cocok gitu. Nggak tahu kenapa kayak ada suara kayak keinginan untuk bikin Majus Iya, iya, iya. Berkarya. Akhirnya ya udah sampai sekarang stay sampai
saat ini maju berkarya. Tapi kan kalau mau dipikir-pikir lagi itu orang maju juga nggak tahu tujuan, jalan-jalan ngikutin bintang, benar nggak sih? Oh iya benar. Ya kan? Iya saat itu ya mencari petunjuk. Kalau mau dibikin relate Iya, gitu ya, Iya betul. nyambung juga sama kerjaannya dia, jalan-jalan entah kemana ngikutin bintang, ngonten. Oh iya. Zaman dulu orang maju ke mana-mana itu belum bisa ngonten. Jangan-jangan bintang timur itu di Pontianak. Atau barangkali ada di Papua, Indonesia Timur. Oh, iya. Bintang timur. Iya. Cuman ya maksudnya gitu ya, maksudnya ternyata ada relate juga kayaknya sama orang maju yang suka jalan-jalan ngikutin bintang, ada harapan di sana cari. Kalau dicocok logi bisa lah. Bisa ya, cocokologi. Nah, tapi pada akhirnya nih jadi identiknya dengan NTT, gimana ceritanya? Kok jadi Sasando? Kenapa ada ini? Betul, Sasando ini juga baju apa namanya, baju adat ataupun juga apa? Nah, jadi outernya. Aku tuh kalau ngomongin konten lagi ya. Jadi tuh awal pertama kali aku bikin konten karena tentang Indonesia gitu ya. Nah, alasan utama aku suka Indonesia dan budaya itu karena alat musik ini, Sasando. Awalnya. Nah, kamu udah tahu ini duluan daripada Pontianak? Betul, jauh. Ini udah 10 tahun aku belajar. Oh dulu masih kecil ya dia? Udah 10 tahun kan berkembang. Embrio. Son, nanti 37 tahun ya, dia segede gini. Bungkuk. Udah aki-aki. Iya, aduh. Alatnya sama aja pak. Gak berubah. Kenal pertama Sasando gimana Mateo? Jadi aku tuh pertama kali belajar Sasando itu tahun 2013. Jadi tapi taunya itu mundur 7 tahun ke belakang. Oke. Pas aku kelas 1 SD 2006. Oke. Oh saya lulus kuliah. Terus? Selamat ya. Iya. Terus? Saya mulai masuk dunia wedding pak 2006. Akhirnya gimana? Jadi 2006 masuk ngelihat waktu itu aku lagi jalan-jalan ke mall di Taman Anggrek. Cakep. Siapa yang main pantun? Jalan-jalan ke Taman Kan Anggrek. jalan-jalan katanya not. Iya, cakep. Lanjutin. Lanjut pantunnya. Iya. Jalan-jalan ke Taman Anggrek. Iya. Jadi aku ngeliat alat musik ini waktu itu pas masih kecil, kelas 1 SD. Dan ada pengrajinnya, pemainnya gitu. Oh. Di Taman Anggrek tuh. Pameran, lagi pameran. Pameran budaya. Oh oke, I see. Terus, Cuman saat itu aku mau belajar tapi nggak bisa. Karena gurunya tinggal di Jakarta, sedangkan aku di Tangerang. Oke. Jadi jauh. Lumayan itu. Lumayan kan. Jadi dulu buat orang Tangerang ke TA itu hiburan sekali. Iya. Lewat tol Jakarta Merak itu. Oh iya. Itu Karangtengah masih ada, itu tolnya macet itu. Iya bener. Untung udah gak ada sekarang. Udah gak ada untungnya. Terus. Jadi singkat cerita, tiba-tiba aku bisa bilang Tuhan tuh mempertemukan aku lagi sama alat musik ini. Oke. Di paroki Santa Helena. Wow. Jadi waktu 7 tahun kemudian 7 tahun kemudian. Gak ada ide apapun untuk ketemu lagi. Singkat cerita, aku melihat di pelataran gereja, di plaza. Nah, waktu itu ada booth kecil ngasih lihat alat musik ini dan ternyata beliau ngebuka les juga gitu. Dan ini orang yang sama guru yang waktu itu ada di TA? Beda. Oh beda, oke. Jadi aku ngelihat ini beda guru, tinggalnya juga lebih dekat di daerah Tangerang juga. Oke. Aku diajak main dan gak tahu kenapa ada sesuatu gitu, koneksinya gitu, kepengen belajar gitu. Akhirnya mulai 2013 bulan September, jadi bulan lalu tuh 10 tahun aku main. Waduh, 10 tahun main Sasando. Diawalinya September 2013 belajarnya tuh. Berapa lama sampai kamu bisa main? Kalau benar-benar bisa main sekitar 1 tahun kurang bisa. Iya. 1 tahun sampai fluent art, maksudnya bermain yang enggak bisa main lagu Ibu Kita Kartini. Sama dong. Do re mi fa sol mi do la do si la sol itu bisa. Tapi aku untuk bisa main untuk 10 jari itu ya 1 tahun kurang lebih. Jadi main chordnya, melodinya. Oh, ada filosofi tertentu yang harus seorang Mateo pahami nggak tentang alat ini sampai harus akhirnya bisa memainkan? Jadi memang kembali lagi aku memang suka gitu pas ngeliat awal kali. Terus belajar sampai 10 tahun ada jatuh bangunnya juga gitu. Kayak untuk bisa konsisten lagi itu juga gak gampang. Karena aku inget masa-masa aku SMA tuh aku jadi kayak agak minder gitu. Kenapa? Karena aku merasa kayak waktu itu pergaulanku juga lebih eksis gitu kan. Terus kayak main gitar, main bass gitu. Gaul kan. Terus dia kayak lu main Sasando gitu. Iya. Itu apaan? Iya. Saat itu aku gak pede. Aku kayak aduh iya juga ya aku main Sasando gitu. Jadi aku pikir aku sempet bener-bener kayak gak menyentuh alat musik ini gitu. Tapi udah punya? Udah punya, waktu itu SMA. Dan SMA aku udah gak sempet main. Kuliah aku mulai masuk lagi. Waktu itu aku main di acara band gitu. Dan aku kayak melihat ini ada potensi sekarang gitu. Karena aku udah mulai lebih ngelihat jangka ke depannya. Karena beberapa kali diajak untuk kayak ikut acara festival kuliner. Terus pernah main di Canisius juga. Di beberapa gereja.
kayak ternyata tuh ada sesuatu yang bisa kita kasih dari ini. Dan sudah tidak minder lagi. Udah Saat nggak minder. dulu orang-orang mengatakan alat musik tradisional Nganggap itu remeh. solasir gitu ya. Betul. Sekarang secara mentally lu sudah nyaman bermain alat musik tradisional ini. Malah sekarang bisa bilang gue bangga gitu. Karena Ah. kayak setiap kali main alat musik ini tuh orang langsung angkat HP, sorry gitu. Makanya Not lo kalau gendang perut udah fokus gendang perut Not. Ya Boleh gimana kok. Son? Kan kalau gendang perut begitu diisi rubah suaranya. Bop 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 bop. Bap, gitu. Terus kalau dia ternyata diisi tapi masih lapar, tetap ketahuan Son. Beda juga. Bunyinya masih Kerbak. Tapi ini dengan sasando dan alat musik tradisional ini di konten lu bawain juga nggak? Karena memang baik lagi gue suka budaya dan gue udah bawa alat musik ini, jadi gue coba masukin gitu dengan main cover, terus juga beberapa kali kolaborasi. Dan puji Tuhan aku sampai bisa kolaborasi sama salah satu maestronya. Kalau misal pernah nonton Indonesia Mencari Bakat tuh, Nah, di Indonesia Mencari Bakat tuh ada tuh. namanya Bertopah. Oh, Bertopah betul. Kemarin bulan Juli kami main di Sarinah berdua. Oh. Wow. Kalau kita sih sama Belda ya, kalau Indonesia Mencari Bakat. Masih inget Not? Jadi waktu itu kita pengen aja kebakar gitu. Gue gak expect lu ngomong ke sana. Aduh. Oke. Siapa Bertopah? Tapi kalau Anda bertopi ini Pak. Bertopah tuh orang NTT asli. Asli dia dari Kupang. Kupang. Lu sendiri udah pernah ke sana pada akhirnya? Nah balik lagi nih. Awas kalau belum. Udah punya loh. Oh udah, jadi Oh, gini, udah. pas gue masih kuliah, Nah. diminta untuk bikin skripsi. Asik. Nah Oke. skripsinya Bukan diminta Pak, wajib. Oh iya. Kalau nggak wajib ya. Kalau langsung diminta kabur. itu kan boleh ngasih boleh Kesana enggak. boleh. Iya. Ada Anda wajib bikin skripsi. Beda ya. Beda. Jadi teman-temanku tuh nyari skripsi itu topiknya ya mungkin tentang kayak makanan atau bikin branding. Di kafe kan? Di kafe. Aku waktu itu coba ngambil sebuah kayak tantangan gitu. Jadi aku pikir alat musik ini nggak ada yang pernah kayak bikin riset Jarang, gitu. yes. Jarang Anak di muda. highlight nih. Nah, gak ada yang ngambil. Jadi istilahnya aku bisa ngambil gitu lebih cepat dibanding teman-temanku harus ngantri pada ada topiknya kok mirip gitu kan. Oke. Jadi aku lihat alat musik ini ya berpotensi gitu. Awalnya aku juga gimana bisa ngenyakinin dosen aku supaya bisa konten ini tuh masuk. Karena aku DKV tuh kan harusnya bikin yang kayak poster, buku kah atau misalkan branding gitu-gitu. Iya. Gimana aku bisa kasih lihat Sasandu gitu. Nah, Sasandu ini kan emang alat musik. Iya. Jadi aku pikir aku mau bikin dokumenter. Oh. Jadi Oh, aku hasilnya benar-benar adalah film dokumenter Yes. tentang Sasando. ada di YouTube juga tentang Oke. alat musik ini. Itu boleh tapi sama kampus. Awalnya nggak boleh karena kayak ini keluar dari ranah aku DKV. Karena aku harusnya bikinnya desain, tapi kok ini malah bikin dokumenter. Ini mah masuk perfilman aja gitu kan. Oh, saat Tapi kan itu. lu bisa balas sama dosen lu. Suruh siapa Pak di kampus ini gak ada perfilman? Enggak gitu. Ada, Nggak gitu, tapi no. Oh ada ya? Ada juga ya? Ada juga. Nanti dipindahin langsung dong. Iya. Bahaya. Oke. Tapi akhirnya diizinkan untuk melakukan skripsinya adalah Akhirnya puji Film Tuhan dokumenter. aku yakinin gitu kalau aku bisa bikin video, aku bener-bener mau ngeluarin ya Effort. orang tua sih yang ngeluarin duit. anaknya jujur loh. Jujur loh. Tapi jadi jalan-jalan kita. Iya, Karena iya, kita iya. belum pernah ke NTT waktu itu. Oh, jadi salah satu riset untuk skripsi adalah ke sana Ya. akhirnya. Jadi kita ke Kupang sama ke Rote untuk ngeliat jalan-jalan dan juga meriset alat musik ini. Berapa lama tuh lu pakai ambil Riset. waktu di sana riset? 2 minggu. Jadi 1 minggu di Kupang, terus sekitar 5 hari di Di Rote, nyebrang ke selatan itu ya. Naik pesawat 15 Iya. menit. Deket memang. Cepet banget. Gue pernah ke Iya. Kupang juga, tapi gue ke 15 Alor waktu itu. Oh kalau Ke Alor. dari Tapi Kupang. bayarnya mahal. Bener. Cuma Iya. 15 menit. Iya. Ya kan? Tapi enak sih, enak Kupang. Oke, akhirnya dapatlah si Sasando ini termasuk. Ternyata ada unsur tugas di sana sebagai satu kewajiban. Ada rasa suka berapa tahun sebelumnya ketemu. Mm-mm. Tapi saat menjadi konten puas nggak dengan hasilnya nih? Pas aku ngeliat dan aku kayak bener-bener datang ke lapangan, kayak aku tuh banyak dapat sesuatu yang baru gitu. Nggak nyangka ternyata banyak yang bisa diceritain dari alat musik ini. Wow. Cara pembuatannya, terus gimana mereka ngebikinnya, Hmm. cara mainnya. Dan Sasandu itu sebetulnya ada 2 jenis. Oke. Ada yang ini, Sasandu biola. Oh ini biola Dibilangnya namanya. biola nih. Ya ini bukan biola. Iya, Sasando Sasando biola. biola maksudnya. Sasando biola. Iya, Sasando biola. Kalau yang ini? Bukan, Oh, itu bukan Sasando. Satu lagi. Satu Jadi lagi. Sasandu biola dan Sasandu gong. Oh, Jadi yang film bagian membedakan- gong dia lihat gua. Ya kali suling yang gini. Oh iya, iya. Tidak. Yang Gimana gong kayak gimana? Jadi sebenarnya sama bentuknya. Kenapa namanya gong? Karena zaman dulu tuh orang Rote
mereka tuh main alat musik tuh gong dari Arab. Pas zaman dulu lah. Ya mungkin Socrates gitu-gitu ya. Kejauhan itu. Jadi pas sasandu gong itu dibuat karena terinspirasi gitu. Karena nada gong itu dia pentatonis, do, mi, sol, la, si, do. Gitu. Dipikir. Iya gitu. Nah jadi dari situ dibuatlah sasandu gong. Cuman ada 11 senar. Dan zaman dulu itu dibuat pakai, ada yang dibilang pakai usus musang. Waduh, dikeringin. Usus musang. Nggak bisa luwak. Kopi dong. Musang bro. Nanti sambil dimakan kopi. Unik loh. Jadi ada juga yang bilang pakai ranting pohon beringin. Jadi ada banyak filosofi dan banyak dongengnya. Zaman itu. Jadi aku juga mau kasih tahu nih, sebenarnya nama musik ini bukan sasando ya. Bukan pakai O, tapi pakai U. Sasandu. Yes, itu yang benar karena aku udah riset juga. Betul. Sasandu. Yes. Tapi kalau di Indonesia apa, kalau di bahasa Sunda kan sasadu mah enggak bagus. Sasadu beda dong, sasadu beda deh ya tama. Tapi kenapa yang sampai ke publik orang akhirnya menyebutnya sasandu ya? Jadi resapan aja kata. Waktu itu aku sempat riset sama salah satu budayawan. Dan dia ceritain kalau nama alat musik ini tuh sebetulnya dari kata sandu-sandu. Nah, sandu-sandu itu dalam bahasa rote itu artinya bergetar-getar. Nah, yang bergetar itu apa? Sebenarnya kalau kita petik ini. Nah, jadi tuh si senar itu dia kasih getaran ke daun lontar ini. Jadi si daun ini yang bergetar gitu, kasih resonansi. Ini jadi kayak tabung gitarnya ya? Hah? Kok gitar? Kalau ibaratnya gitar, iya. Itu jadi tabung resonansi si ininya nih. Yang getarannya dari dalam tabung. Oh gitu. Jadi itu bisa dibuka-buka? Bisa. Apa bedanya kalau dibuka sama ditutup? Kalau zaman dulu kan nggak ada namanya amplifier, speaker. Nah, zaman dulu tuh mereka pinter banget bisa ngebikin istilahnya resonansi yang benar-benar natural. Dia buka, suaranya jadi kenceng. Coba. Kan bisa pakai ampli. Pakai ampli. Iya udah pakai ampli. Ini udah yang modern nih. Udah yang modern. Ini yang saya bilang modern, ya. Karena dia dari desainnya juga lebih modern dari warna dan juga bisa dicolok. Itu yang penting. Ada juga yang tabungnya itu dia transparan, jadi pakai akrilik, lebih modern lagi. Jadi, kamu punya berapa banyak? Punya 2. Ini yang kedua, yang pertama tuh yang benar-benar pertama kali. Tradisional banget. Iya, nggak bisa colok dan harus taruh di meja. Kalau ini kan dia bisa dijepit. Portable dia ya. Iya. Jadi mau berdiri, mau duduk bisa. Sama kayak dulu sampai akhirnya ada kahun kan karena kebutuhan. Pada akhirnya kan alat musiknya. Ini sasandu ya namanya ya. Yes. Sampai akhirnya semua orang mengenal Matteo identiknya dengan NTT. Nah itu tuh pada akhirnya maksudnya untuk mewakili Indonesia. Lu kan sukanya Indonesia nih, tapi identitas yang visual orang lihat, wah identitasnya NTT banget nih. Jadi blur nggak sih, atau menurut lo nggak apa-apa, gue mah pengen orang mengenal gue sebagai orang yang menguasai alat musik dari NTT. Gitu. Udah berapa lama jadi wali kota NTT? Bukan dong, bukan calon. Calon. Iya. Jadi blur nggak sih? Aku bisa bilang, aku malah sebagai content creator malah harus dibikin sebuah pembeda gitu, niche-nya gitu. Jadi aku lebih fokus untuk budaya, tapi aku juga bisa main alat musik tradisionalnya gitu. Mungkin content creator ngomong budaya banyak, yang ngomongin traveling banyak, tapi yang ngomongin budaya, traveling dan bisa main alat musik ini, ya mungkin cuman aku kali. Gitu. Dan lu akan puas dengan sasandu aja atau ke tiap daerah lu pengen coba alat musiknya? Sebetulnya aku waktu ke Pontianak sempat coba main itu, sape. Tau gak sape? Sape. Nggak tau. Sape. Pontianak, sapi. Sape itu kayak gimana? Coba nanti cari ya di Google. SAPE. Nah, itu alat gitarnya. musik khas Pontianak. Nah, kan Kak Sony bisa main gitar. Bisa belajar main sape. Keren soalnya. Maksudnya ada yang membedakan main gitar biasa dan sape? Coba dulu lebih senarnya lebih banyak kalau nggak salah. Terus dia ada mirip sama main gitar gitu. Coba nah, itu aku nggak bisa jawab. Sape. Oh gini bentuknya, Not. Congklak. Ya kayak congklak. Tahu. Iya. Kita tahu nih yang gini pernah lihat. Kenapa nih kalau main? Nah, waktu itu aku juga main alat musik ini, ternyata tuh belakangnya kopong gitu, kosong gitu. Iya. Jadi nggak penuh dengan kayu gitu. Nah, itu buat resonansinya gitu. I see, Not gini, Not ya, Not. Jadi ternyata banyak yang bisa dipelajarin. Pas aku ke Jogja juga kita main sitar sama gender. Sitar, yes. Sitar gender yang pentatonis juga. Kayak banyak alat musik yang Indonesia yang bagus gitu yang aku suka. Tertarik memang sama alat musik juga tertarik seorang Matteo nih. Suka, apalagi yang tradisional gitu. Karena nggak banyak yang main dan juga kayak istilahnya pembuatannya tuh unik gitu. Ada sesuatu yang bisa diceritain. Betul. Jadi ada keunikan. Sorry nih, mau tanya, biasanya kalau daerah timur dan lain sebagainya masih kental yang mistis-mistisnya nih ya. Apakah juga
memang benar gitu kalau misalkan alat musik ataupun juga kerajinan gitu suka ada isi-isinya begitu? Enggak sih. Enggak ya? Kalau ini sih enggak sih. Ini sama sekali enggak. Ini aman sih. Kalau ini alat musik ini aman, orangnya enggak aman. Enggak, ternyata juga maksudnya gue gini adalah singkat cerita adalah setelah juga bikin konten dan lain sebagainya, tapi yang bikin Matteo ini menurut saya harus dibanggakan Son, didikan dari keluarga dan juga ternyata jalan hidupnya Matteo ini juga cukup berkaitan dengan religiusnya keluarga mereka. Matteo, lu dilahirkan di keluarga yang cukup religius kan atau memang sangat religius? Kayak yang kedua deh. Seberapa religius kamu? Itu dia. Itu dia. Jadi memang dari dulu aku udah dilahirkan dan dibesarkan sama papa dan mama serta keluarga tuh yang sangat suka dengan karismatik gitu. Ikut kegiatan karismatik, aktivis dan suka banget ikut pelayanan gitu. Dan kami sekarang tuh rutin untuk pelayanan ke penjara, ke lapas gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi artinya lingkungan keluarga pun memang yang sangat aktif di kegiatan gerejawi berarti ya. Betul. Nah, untuk seorang Matteo sendiri jadi beban nggak saat memang harus mengusung konten kreator tapi ada berbau agama gitu? Kan tuntutannya adalah pada akhirnya ya hidup lurus gitu. Iya, betul. Jadi kalau bisa mundur dikit, aku tuh sebetulnya pas dulu tuh nggak tipe orang yang suka ke kegiatan gereja gitu. Ih, sama. Bahkan dia sampai sekarang keterusan bablas. Bahkan mau pindah gereja. Juar. Iya. Dan dulu tuh aku emang gak gitu suka gitu karena kayak apa gak ada dorongan gitu loh. Gak ada keinginan gitu ya. Belum ada panggilan. Panggilan apa dulu nih? Buat melayani di gereja. Oh, iya. Belum, panggilan yang lain bentar lagi kita bahas. Yang deg-degan tante. Terus. Jadi intinya aku tuh mulai bertumbuh karena ikut kegiatan anak muda pas aku SMA. Namanya Antioquia. Oh, Antioquia. Ada di Bandung ya? Ada di Bandung. Tahu gak? Ada apa? Tahu dong, Antioquia tahu ada dong. Di Bandung juga. Karena saya juga ikut. Oh, ikut. Oke, terus. Dulu. Jadi memang aku puji Tuhan melihat pertumbuhan sebagai anak muda Katolik itu dari situ. Dari sharing terus kita kayak bisa saling bercerita lah sebagai anak muda gitu. Karena ya anak-anak muda gitu isinya. Jadi enak gitu. Singkat cerita ya aku mulai istilahnya ikut kegiatan ini dan pelayanan tuh jadi lebih leluasa gitu. Lebih legowo gitu. Jadi mulai aktif di kegiatan gereja. Mulai ada nggak sih si benang merahnya konten kreator, kegiatan gereja gitu? Ada nggak sih? Dan budaya lagi. Jadi singkat cerita pas aku bikin konten tentang Majus Berkarya ini, aku juga ngunjungi beberapa tempat ziarah gitu. Nah, konten paling viral aku sampai titik ini ada di TikTok itu adalah tentang Katolik. Justru yang Katolik. Iya. Yang mana? Jadi yang Singkawang tadi nggak ada apa-apanya. Nggak lewat. Yang Katolik lu bahas apa sih? Sampai 15 juta views di TikTok ngomongin tentang tempat ziarah. Ternyata banyak juga yang mau nonton gitu ya. Dan ada namanya di Toraja. Nah, Toraja itu ada nama tempat Makale sama Burake. Itu berdekatan. Pemain Real Madrid. Bukan Makelele. Sama Chelsea dulu. Laut Makelele. Ini lokal ya. Makale. Jadi di sana itu ada patung Yesus tertinggi di dunia. Oh iya. Yang gimana tangannya? Begini. Begini. Yang mengalahkan yang di Brazil bahkan ya. Betul. Sama yang di Tomohon. Iya, kembali lagi ini udah di riset ya. Ya. Ini aku sambil lihat ya. Terus. Jadi ini tuh patungnya sampai 40 meter. Dan tinggi sekali dan aku kayak lihat awalnya tuh aku bikin konten ini karena tempatnya menarik dan gak ada ekspektasi lagi. Betul. Dan aku inget banget aku posting di hari Minggu. Hari Minggu setelah aku misa, pas aku posting aku tinggal 1 jam udah 1 juta views. Pak, ini sekarang 16,7. Sekarang udah naik lagi. Terus. Jadi video ini tuh ternyata banyak banget yang diminati gitu. Tapi ini ramenya juga karena ada sesuatu hal nih. Apa nih? Tuh? Waktu itu aku juga bikin konten ini sebetulnya ada berkaitan dengan agama lain gitu kan. Beda server nih. Gitu. Di dalam kontennya ada? Ada nih kalau muatannya, muatan. Jadi di videonya tuh kan aku lagi ngomong tuh. Nah, tuh di belakang tuh ada ada umat lain yang mengenakan atribut agama. Bener. Sedang berkunjung. Betul. Karena sebetulnya kan kalau beberapa tempat patung Tuhan Yesus di Indonesia jatuhnya tempat wisata yang dibuka untuk umum. Betul. Termasuk ini yang di Toraja ini. Adalah mulai
keangkat karena every bad news is a good news. Jadi Mulailah jadi banyak lah. Nah, aku tuh sempat khawatir. Aku bahkan sampai hampir nge-delete video itu. Karena aku mikir kebanyakan ini hate comment kayak aku nggak kuat gitu. Bener-bener kayak orang tuh ngomongin soal intoleransi lah. Padahal ini kan ngetek biasa, kebetulan ada yang lewat. Iya. Dan di-upload. Ngomong-ngomong yang ngomong di depan siapa itu? Iya. Beda ya? Kok beda? Iya. Kumisnya lebih tebal. Jadi ini adalah Matteo versi yang udah cukulan begini ya. Iya, Bapak Ibu dan udah teman cukulan. sekalian. Udah fresh cut. Oke. Fresh cut, Berarti bener. artinya saat video ini dibikin yang namanya kontroversi itu Ya. tidak akan lepas dari dunia konten kreator. Pasti itu mah ya. Iya, walaupun kita bikin konten yang mungkin sangat lurus, sangat baik Iya. tujuannya, tetap Iya. aja ada Orang deh. ngulik. Iya. Orang akan ngulik Betul. sisi-sisi rawannya gitu. Kena ya. mental gak? Sempet kayak bener-bener komen tuh banyak banget ngomongin tentang kayak ya itu deh, nggak mau dibahas deh. Pokoknya banyak banget. Dulu negatif. respon nggak? Sebagai konten kreator sebaiknya kayak gitu nggak usah direspon. Ah. Pertama ngabisin waktu, Oke. ngabisin energi, mereka juga nggak peduli. Jadi ya Iya. sudah gitu, biarkan mereka lah yang berurusan Itu gitu. kadang memang tidak mengajak dialog, itu mah kick and run aja. Lu masuk nendang, udah. dah, Iya, gitu. betul. Emang gitu karakter. Memang. Itu secara teori komunikasi juga ada tuh orang Jadi yang memang ternyata berkembang juga nih dunia sosial gitu ya, media sosial terutama bagaimana yang tadi ada istilah kick and run gitu. Kalau dulu kan kick and D. aduh, Sekarang kick and run. si Marlo sama si Marco bentar lagi Iya. masuk nih. Kalau dulu kick and D, Oke. kalau Kick sekarang and- kick and run. Yang dulunya berambut sekarang enggak kan Om Andino ya. Ini banyak hate comment dan lain sebagainya. Dan lu gimana? Maksudnya setelah itu become viral gitu ya. Terus juga teman-teman, keluarga dan lain sebagainya. Ada nggak sih yang tanda kutip malah coba dong bikin yang lain, coba bikin yang ini, masukan-masukan seperti itu ada nggak sih? Pasti ada, terutama keluarga ya. Keluarga yang benar-benar hampir bisa dibilang menjadi sarana aku untuk bisa bikin konten gitu. Karena baik lagi, gak ada orang tua, gak bisa jalan-jalan. Jujur sekali. Iya, Tapi sekarang udah bisa Ya, sendiri. puji betul. Tuhan. emang menghasilkan. Kiu, kiu. Nah gini loh, banyak umat kita yang mungkin juga pemikirannya masih, aduh ngapain sih kamu bikin-bikin gitu, mending cari aja kerja di bank, kerja di mana, di Ya. mana, nah, lebih menghasilkan, lebih terjamin. Konten kreator kan Ya. jabatannya atau mungkin statusnya sama kayak MC, Hmm. dipandang sebelah Pekerja mata, seni. pekerja seni, Iya. begitu ya. Tapi sebenarnya secara pragmatis ini menghasilkan. Kalau secara belak-belakan mungkin Hmm. bisa dibilang ada sedikit menghasilkan. Oke. Nah, jadi kalau bisa aku kasih tahu sebagai pengalaman juga, sebetulnya kalau ngomongin dari kontennya itu secara finansial tuh gak ada gitu. Ya. Dari apa namanya di TikTok dan Instagram. Hmm. Beda kalau Sepakat. YouTube Shorts ya. Yes. YouTube Shorts dia ada. Ya. Gitu. Cuma kembali lagi kalau misalkan bikin konten itu jangan jadi utama dulu deh. Hmm. Karena istilahnya kalau kamu all in ke sana dan kamu nggak tahu mau kemana, takutnya nanti untuk pekerjaan selanjutnya bingung juga gitu. Iya. Penghasilan itu berpengaruh banget. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan lagi kerja bisa kayak sampingan gitu bikin konten. Hmm. Siapa tahu rame, nah itu kan bisa Ya. siapa tuh jadi 2 income masuk gitu. Dan nggak semua platform kayak TikTok, I don't know ya. Kalau koreksi kalau salah. Tapi katanya TikTok itu bisa dapat monetize saat live ya, katanya. Jadi artinya kalau hanya mengupload konten, Ya. itu beda, kan tidak ada subscriber sama viewers kayak di YouTube nih. Nah, YouTube kan ukurannya itu kan, ada beberapa yang nge-view, subscribes, itu bisa menghasilkan. Nah, Nanti kalau itu TikTok boleh kan nggak tanya sama Koko Jimmy yang dulu pernah diundang Oh, sini. boleh? Oh, dia kan live TikTok tiap hari. Nah, kita mau tanya. Nah, katanya TikTok itu live, tapi kan konten seorang Majus berkarya, kayaknya kalau untuk live butuh konten yang berbeda nih dengan konten yang diupload harian. Iya. Tapi nggak Gitu. apa-apa lah, ini tim produksinya Komsos siap ya? Asik. Siap ya? Gue jadi konten kreatornya Om Sep. Dia senyumnya kok terpaksa gitu sih. Yang ikhlas, yang ikhlas. Ikut jalan-jalan lu. Ikut jalan-jalan. Tator aja tuh. Mateo, tempat yang kepengen tapi belum kesampaian apa? Itu dia. Jangan ngomong surga, kita juga belum. Kita juga pengen, cuman Jangan. belum lah. Nanti Masih aja. jauh itu. Nanti Masih aja. jauh. Apa tuh? Aduh. Seminari. Yang kaitannya misalnya. sama konten ya? Kaitannya Iya. sama seminari. Boleh dong. Boleh dong gue tanya. Yang deg-degan dia. Iya. Kita mah nating tulus. Iya, seminari mau nggak gitu kan? Apa tuh? Kayaknya konten di seminari belum. Aku tuh kepengen banget untuk sampai ke Papua sih. Papua karena Agas. Papua secara alam itu bagus banget. Ya. Terus juga aku tuh dari dulu kepengen ketemu sama burung cendrawasih. Dari dulu. Kayak aku Ketemu. pengen meliput burung cendrawasih. Nah, di Ragunan. Gak ada. Gak.
Cendrawasih siapa itu? Di Taman Safari juga nggak ada. Gak ada. Harus ke Papuanya. Jadi memang itu kan burung yang sangat Iya, Lindungi. lindungi. Betul. gitu kan endangered species gitu. Kalau jadi- kasuari mah banyak ya. Kasuari banyak. Banyak. Apa? Ini kasuari. juragan burung nyaho ya pasti ya. Enggak. Ini cendrawasih. Kalau Cendrawasih jarang, memang harus Pak. kesananya. Jadi ya, aku juga memang sebetulnya selain suka sama kain NTT ini kan dari Sumba. Nih, ini Sumba nih. Iya. Yes. Sumba Oh ini nih. Sumba. Aku tuh suka sama kain Papua. Karena kayak batik Papua tuh unik banget. Dia kayak ngasih lihat binatang, terus ada apa? Ornamennya Ornamennya menarik gitu. Jadi aku suka banget sama NTT sama Papua. Kepada Romo Ferdinand bisa barangkali agak diajak gitu Iya. ini. Ya awalnya kan bikin konten ya kalau masuk seminari nggak ada yang tahu. Iya. Gitu. Maksudnya diundang ke Agats tuh Papua. Iya, Sama Agats. ada Romo Ferdinand di sana. Iya. Oke. Kemana-mana naik perahu dia sekarang Betul, kan. kanan ya cuman rawa biasa buaya Tapi ular masanta. Tapi konten di sana gue yakin Mateo lu pasti bakal Puas. seru banget, puas Hasilnya banget. oke. Adventure. Sinyalnya aja susah. Oke, berarti yang kepengen banget nih Indonesia Timur, terutama Papua Luar negeri Untuk mau di Indonesia. di Indonesia. Iya. Akan melebarkan sayap dengan konten luar negeri di luar Indonesia? Sebetulnya udah. Waktu itu di Udah. TikTok sama Instagram waktu itu aku sempet sama keluarga ke Amerika. Amerika, Nah, oke. Salah satu konten yang paling viral itu juga tentang Katolik. Percaya atau enggak? Jadi Apa konten apa nih di Amerika? di tengah Amerika itu ada nama apa Negara namanya? bagian mana? Nama state-nya itu New Mexico. New Oh, Mexico. oke. Oke. Di situ tuh ada kapel kecil namanya Kapel Loreto. Nah, singkat cerita kapel ini tuh dibuat tahun 1800-an sama para suster yang mendevosi kepada Santo Yusuf gitu. Oke. Nah, singkat cerita, waktu itu pas kapel dibikin, itu kan bikin 2 lantai. Satu Oke. buat kur, satu buat umat. Hmm. Nah, waktu itu arsiteknya meninggal pas lagi dibangun. Di tengah-tengah pemproses. Iya. Oh, terus. Dan kemudian para suster tuh bingung karena kayak tingkat apa namanya elevasinya itu terlalu curam gitu. Oke. Untuk suster naik. Jadi mereka berdoa berdevosi kepada Santo Yusuf selama 9 hari novena. Oke. Tiba-tiba pas hari ke-10 ada seorang bapak-bapak gitu sama bawa keledai sama bawa alat tukang kayu gitu. Dia bilang, "Saya mau bantu untuk bikin ini tangganya." Tapi Oke. selama pembuatan tuh nggak boleh masuk. Jangan masuk. Oke. Jadi susternya ikutin pas kurang lebih 1 bulan ya dibangun. Itu tiba-tiba udah jadi bentuknya tuh kayak spiral, dia nggak ada Melingkar. fondasi. Jadi tuh benar-benar kayak melayang gitu loh. Oh. Dan sampai sekarang tuh tangga itu masih ada dan masih dirawat gitu. Dan aku pas ngeliat tuh bener-bener wah luar biasa masih banget. bisa digunakan tangan. Masih bisa tapi itu untuk orang tertentu. Jadi Oh, hanya oke. dikhususkan untuk orang tanda kutip mungkin yang sudah lebih diberkati Iya. dan lain-lain. Kalau di TikTok namanya tangga paling misterius. Tangga paling misteri. Nah, Nah, itu Oke. berarti tanda kutip seakan-akan seperti Santo Yusufnya sendiri yang bantu untuk Nah. membuat tangga itu gitu ya. kembali lagi ada juga yang percaya bahwa mungkin kayak oh Tuhan Yesus, Santo Yusuf. Ada juga yang kubu lain nih Iya. ngomongin wah ini hal-hal aneh nih gitu kan. Tapi Iya. begitulah. Kontennya udah juga cukup menyebar gitu. Ya, Mungkin ya. mikirnya kayak ya apakah ini Sangkuriang versi Amerika gitu kan. Ini gambarnya nih. Mana ini? Oh, yang ini. Ini kontennya. Oke. Oh, ini yang tangga tadi ya. Jadi ini pas bulan Desember ke sana. Ini Mas Son kayak tangga di rumah gua, Son. Bukan dong, Iya, bukan dong. Bener. Ngana rumah Kopo ini New Mexico. Sama-sama O belakangnya, Oh, iya. Pak. Aduh. New Mexico. Barangkali juga selain di Kopo sama New Mexico, ada juga kan di Mana? apa namanya? Purwokerto. Purwokerto barangkali Ngomong-ngomong Mojokerto. Purwokerto nih ya. Ada lagi dicari. Ada lagi nih. Kenapa Apa nih? lagi? Di situ tuh ada toko roti tertua di Indonesia loh. Widih. Tahu nggak namanya? Tahu nggak namanya? Son. Nggak tahu. Gue juga nggak. Gue belum pernah ke sana. Cuma tahu Purwokerto tuh ada Batu Raden ya. Batu Raden. Ya, itu geser lagi Enak. kayak Lembangnya. Iya, yang dingin. Ini apa? Toko. Toko roti namanya Rotigo. Pernah dengar gak? Enggak, belum. Itu dia tuh masih pakai oven udah dari zaman 1890-an. Wow. Udah 100 tahun lebih. Uh. Dan sekarang diurusin sama sama cucunya. Generasi ketiga. Waktu itu aku sempat diliput dan kontennya juga viral lagi. Lumayan viral. Luar Oh, artinya biasa. sebenarnya memang seorang Matteo ini mencari sesuatu yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi sebenarnya itu punya value yang luar biasa untuk di-share. Betul. Fakta menarik. Fakta menariknya. Itu yang aku suka. Jadi aku mau cari yang menarik dari kota itu. Bandung udah pernah belum? Nah, Bandung nih. Ada belum kalau sempet nggak nih. satu lagi Kayaknya kalau kita Bandung nih ada di Lengkong ya ada tulisan Marsada nih. Dia tuh rumah makan Batak. Kagak bayar di sini, Pak. Ya pancing dulu Not. Oh, pancing Tapi emang dulu. panggangnya enak. Iya. Tapi aku belum pernah nih ke Sumatera Barat nih. Sumatera Oh, Barat Padang. Belum nih kayaknya. Boleh Bagus, hubungi ada kenalan kita Ada di kita sana. ya? Siapa sih? Ada Pastor Pastor Yul siapa lah. ya?
Pasturiung lah di Seirang. Sumatera Pak. Barat. Iya kan beda dikit utara sama Alah, barat. Sebelahan doang. Gak gitu. Oh, Sumatera Barat. Apa yang membuat seorang Matteo tertarik pengen ke Sumatera Barat? Karena kayak apa ya, banyak orang bilang rendang itu makanan terenak. Nah, aku Yes. penasaran rendang di Padang tuh kayak apa sih sebenarnya? Si orisinilnya ya, Iya. otentiknya. Dan warung Padang di Padang gitu Nah. kayak gimana? Nggak gitu ada. ya. Katanya Warung Padang di Padang warung nggak doang ada. ya namanya? Warung doang. Nggak ada Padang ya Kan di gitu? Padang. Sama kayak warung Bandung nggak ada. Betul. Warung aja. Betul. Bener. Kayak di Bandung kan cuma ada bakso tahu siomay, ya kan? Eh. Kalau di Jakarta siomay Bandung. Bandung gitu. Gitu. Ini kalau mau lihat gambaran, lihat di film ini deh, film Me versus Mom. Itu tuh ada filmnya Cut Mini ya. Ya. Itu menggambarkan alam Padang yang bagus banget. Gue belum pernah juga, tapi gue juga tertarik loh pengen ke Padang. Belum gitu. ke Padang juga. Padang belum. Gimana kalau kita bareng-bareng aja ke Padang? Gini, kenapa jadi ngomongin piknik ini? Podcast di Padang. Podcast piknik. Tapi kan lucu kalau collab Rumah Noni featuring Matteo Betul. Majus Berkarya. Iya. Wah. Jadi Matteo di sini siaran, saya sama Nudi traveling sama orang tua Matteo. Itu mah tukeran job namanya. Oke, ini kembali lagi ke profesi seorang konten kreator. Kita ngomong juga tentang karena ranahnya kita di gereja Katolik nih. Pernah merasakan ada konflik internal nggak sih antara ini firman Tuhan yang harus diwartakan, ini berita Betul. Katolik banget tapi Contoh bikin clickbait itu kan kadang Clickbait. dilebih-lebihin iya, gitu. Tapi ada pernah sesuatu yang di satu sisi gue harus menjaga nih identitas gue sebagai umat Katolik. Di satu sisi secara industri ini harus gue lakukan gitu. Pernah ada di fase momen itu nggak sih seorang Matteo? Kayak kebingungan gitu ya. Mm-mm. Sebetulnya aku tuh memang dari awal udah bikin konten karena ngelihat konten-konten Katolik ini bisa viral. Jadi malah aku sempat kepikiran ide untuk membuat sebuah segmen yang baru. Oh, Oke. Jadi, Dari Majus Berkarya lahirlah Majus Katolik. Oh, ada lagi nih Ada. Jadi akun yang berbeda. iya akan berbeda. Tapi itu di Instagram doang saat ini. Apa bedanya? Nah, Majus kalau Majus Katolik, Katolik itu kita fokus buat ngebahas fakta menarik Katolik. Jadi tempat-tempat ziarah, ini ada. wisata. Ya. Dan Followernya juga banyak. Oke. kalau ini kita mulai bulan April ini. April 2023. 2023? Ya. Followernya udah berapa San? 25.000. Beli di mana tuh? Bukan beli dong. Promo. Ada sel akhir tahun. Saya juga mau. Ada promo 99. Iya. Nah, Oke. ini lucu juga ya bahas tentang sesuatu yang Katolik gitu, Yes. Ya di follow-nya simbol-simbol, sama Pastor tempat-tempat. Juju udah Iya, follow iya. tuh. Oh, udah follow. Nah, coba kalau di scroll ke bawah udah pernah juga tuh di Pratista. Oh pernah. yang di pabrik bawah. hosti. Cara pembuatan hosti. Nah tuh sama Romo Juju. Betul. Nah, itu oh, di mana? Oh oke. Iya. Kenapa Sama sih Romo Romo Juju kalau di sini mau tampil di rumah Noni enggak? Sabar Nah. Bapak sabar. Aduh. Kena deh Romo Juju nih. Oke, jadi artinya sebenarnya konflik mah tidak. Justru seorang Matteo ingin mengembangkan, makanya memfokuskan satu akun lagi lebih mendalam nih tentang kekatolikan, yaitu Majus Katolik. Yes. Responnya gimana buat followers yang sudah mengenal Majus Berkarya nih? Atau misalkan mungkin gua nggak mau judgmental, cuman mungkin aja ada orang, oh ternyata Matteo tuh Katolik ya. Ya udah deh. Ya udah deh. Iya udah deh, Kayaknya gue di kita nggak berkaryanya mungkin. aja gitu kan. Terus Ada dong. kayaknya Ada. mungkin kita nggak mungkin bersama. Iya. Ada gak sih yang gitu-gitu? Sebetulnya malah aku melihat di Majus Katolik tuh ada segmen baru gitu. Ada audiens yang baru. Jadi istilahnya kalau kita kolaborasi Majus Berkarya sama Katolik itu tiba-tiba muncul sebuah audiens yang baru lagi gitu. Jadi istilahnya perpaduan. fokusnya untuk Katolik sama untuk budaya gitu. Oke. Dan kalau Majus Katolik ini aku sama 3 tim lagi sebetulnya. Jadi nggak sendirian. Oh ada timnya. Yes. Nah, Kenapa merasa butuh tim untuk akun yang satu ini, Matteo? jadi sebetulnya untuk ngebikin konten ini tuh aku pikir gimana caranya supaya Ya. anak muda tuh terlibat gitu. Jadi Oke. aku ajak teman-teman Antioquia aku yang ada di paroki, Oke. yang di komunitas. Jadi ada temanku Sixtus, Andrea sama Rara. Jadi kami bertiga tuh. Nah itu kami fokus untuk bikin konten-konten seputar Katolik gitu. Jadi kami bahas untuk konten kedepannya apa, terus postingnya gimana, terus gimana menarik. Tapi ada brandingnya Majus Berkarya gitu. Oke. Terus kalau di Bandung sih sama ada Om Step, Dea, Kristo. Iya. Sama kan? Iya. Mau bikin akun katanya. Iya. Om Stef ya. Om Bikin Stef akun. berkarir. Om Step berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Ya emang dia kan gak pernah nginjek orang kalau lagi syuting. Pasti kaki sendiri yang diinjak. Oke, tapi artinya gini, kalau sekarang kita ngomongin zaman sekarang nih, yang namanya kolaborasi antar akun,
Kita misalkan nih kita punya ada rumah noni, kita juga pernah melihat ada Katoliko Keren, itu juga salah satu akun yang kita lihat juga untuk referensi. Gue lihat juga akhir-akhir ini muncul terus di feed gue Jennifer Odelia, betul? Siapa tuh? Jennifer? Jajan pokoknya mah gitu. Kalau Yayan gue beda Yayan yang gue follow. Serius? Yayan tuh Mena. Bukan pemain bola dong. Pemain bola. Mateo nggak tahu itu Yayan tuh Mena. Iya jadi betul banyak akun-akun Katolik gitu ya, kayak yang memang suka muncul juga gitu, collab juga. Penting nggak sih untuk melakukan collabs di zaman sekarang untuk baik itu tujuannya promosi atau bahkan menyebarkan firman Tuhan gitu, penting nggak sih? Ibaratnya kalau kita bisa kolaborasi tuh kita sama-sama mendukung gitu sebagai anak muda gitu kan. Jadi kalau saling ketemu, support nih. Siapa tahu misalkan anak muda yang tinggal di Kalimantan terus ada di Jawa, kita kolaborasi ketemu audiens yang baru gitu kan. Itu untuk promosinya gitu kan, yang nambah anak muda gitu. Nah juga kalau kolaborasi itu siapa tahu bisa membuat sebuah komunitas gitu loh. Jadi anak-anak muda yang bisa kumpul sharing gitu atau gimana. Nah itu mungkin kedepannya siapa tahu bisa dibikin, itu akan lebih bagus lagi gitu. Jadi menggabungkan anak-anak muda gitu. Emang menyasar market muda gak sih Mateo? Atau karena gue muda, market gue harus muda? Atau sebenarnya gue pengen semua orang nih? Segmen gitu. Sebetulnya kalau memang ngomongin konten tuh harus tentuin dulu sih segmen audiensnya ke siapa. Siapanya harus jelas ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada orang umur 60 tahun masuk ya terserah gitu kan. Yang penting kita fokusnya untuk ke anak muda. Boldnya tuh harus ada umur berapanya. Utamanya tuh mau ke siapa gitu. Kalau kami sasarnya untuk ke anak-anak muda yang mungkin di range umur setelah kuliah. Masuk kita. Dewasa muda. Masuk. Setelah kuliah kan? Gak dibahas tahun berapa lulus kan? Iya. Kita juga usah setelah kuliah. Setelah kuliah kita 2006 tadi kayak. Mateo, ada kepikiran nyari jodoh dari medsos gak sih? Nah lo. Waduh. Gak serius loh. Karena lu sering tampil di media sosial, video lu viral gitu kan. Iya, pasti lu kalau ketemu sama orang juga banyak yang ngajak foto ya kan. Ada ya kan. Nah itu maksudnya lu udah jadi idola untuk kalangan tersendiri nih gitu ya. Pernah gak sih ada tiba-tiba yang nge-DM gitu? Kiu. Mumpung mama gak ada di sini. Mama lagi YouTube dong. Iya juga, jejak digital. Iya. Kalau sejujurnya tuh aku bukan tipe orang yang cari jodoh tuh lewat media sosial sih. Mending ketemu langsung, kenalan. Nah, jadi kan lebih enak gitu ngobrolnya. Udah punya pasangan? Ancar pasangan. Ancar. Waduh, ancar. Gini, ini untuk menetralisir. Betul. Karena ada kalanya orang yang jadi public figure itu akan selalu diidolakan. Betul. Tapi orang nggak tahu itu tuh already taken or not. Nah, kalau already taken, berarti gue hanya memuji kalau kata Shanti. Iya betul. Kalau ternyata available on bisa CD and cassette, gue kejar gitu. Bisa memuja nih. Iya, gitu loh. Saat ini sih kayak lebih fokus dulu ya untuk diplomatis. Jangan diplomatis dong. Nanti Tuhan akan sediakan. Iya. Cuman kan maksudnya gue mah bacanya dari baju lu doang. Yuk kita bahas. Yuk kita bahas. Makan tagline sendiri. Iya. Hati-hati itu tagline gua jualan, gua jual lu beneran. Tapi kita tuh harus konsisten, Not. Betul. Saat tadi kita udah nanya-nanya tentang pasangan, kita juga nanya tentang seminari. Iya dong. Kan kita jadi bingung juga, jadi fokus aja lah mana yang dipilih lah pokoknya ya. Senyamannya aja. Betul. Gitu selama ada konten. Selama ada konten. Selama ada orang tua. Tapi setuju nggak sih dengan apa sih opini tentang dikontenin semuanya untuk konten, tapi kan konten kreator kerjanya bikin konten gitu. Betul. Itu jadi ada konotasi negatif tentang sebuah konten. Sepakat atau tidak? Kalau ngomongin konten tuh sebetulnya ya kalau memang mau bikin sesuatu yang baru yang misalkan mau bikin viral ya harus lihat tren juga dong. Ya gimana kita bisa relate sama audiens kalau kita nggak bikin konten yang serupa gitu. Jadi sebetulnya ya kembali lagi itu persepsi kita, apakah kita ngeliatnya negatif atau positif itu kembali ke audiens sih. Dan yang pastinya kitanya nggak boleh terpengaruh ya, tetap stay on track identitasnya harus jelas. Gak usah jadi gara-gara diserang netizen terus jadinya ngeper, nggak berani berkarya. Gitu. Mimpi besar seorang Mateo setelah dengan semua yang sudah dijalanin, platformnya sudah ada, tinggal jalanin, mimpi besarnya apa ya? Mau sebesar gua barangkali. Jangan dong. Jangan dong. Mimpi besar seorang Mateo apa dari Majus Berkarya? Dari Majus Berkarya, aku tuh sebetulnya punya mimpi untuk bisa main sasandu di semua provinsi di Indonesia. Itu mimpi aku. Kepengen aku bawa ke semua provinsi yang ada di sini. Memperkenalkan sasandu. Iya, jadi bikin
bisa kepenuhi dan juga Amin. bisa Amin. terlaksana dalam waktu dekat. Kalau gitu. provinsi kan berarti kan yang sudah ada. Mungkin pas sudah berjalan 2 tahun nih Ciwastra jadi provinsi kita nggak tahu. Jadi Kopo, iya. Jadi nambah 2 lagi. Nambah Ada 2 Ciwastra, ada Betul. Kopo. Gak kelak-kelak dong. Enggak. Ya nggak apa-apa Sampai dong. tua juga nambah ya. mulu. Iya Bagus sih. dong. Iya sih. Intinya kalau bisa jangan cuma di Nusantara tapi juga di Seluruh dunia. dunia. Amin. Ya. Amin. Kita doain juga Ini nih. udah sampai ke Portugal. Wah, seriusan? Iya. Ronaldo main ini? Ronaldo lagi di Arab Oh iya sih, kebetulan. lagi di Iya. Tapi so far aman ya, dibawa traveling aman ya. Aman. Aman. Udah Di- sampai ke Eropa. Dimainin Asik. juga aman nih. Main lagi dong berarti terakhir. Iya Main dong. lagi ya? Asik. Boleh Sekarang dong. sebelum nanti kita bakal tutup acara hari ini ngobrol sama Matteo nih. Sebelumnya sukses Matteo untuk segala yang dilakukan, baik itu Majus berkarya, Majus Iya. Katolik, rencana-rencana kedepannya dan mimpi besarnya. Majus Amin. bercinta Semoga tercapai. barangkali Apa tuh? nanti. Apa tuh? Ya hubungan cinta. Iya iya Horoskop benar-benar. nanti. Iya bisa jadi benar. Iya. Atau maju selibat. Apapun itu. Apapun itu ya. Yang penting Maju sukses. selibat. Yang penting sukses, lancar. Maju selibat. Gua aja nggak ngalamin, tapi kayaknya berat banget ini nih. Iya, iya. Maju selibat. Iya, siapa tahu ya Son. Maju Mohon selibat. maaf, ini kan gue Iya, iya. lagi jadi Iya, lagi iya, jadi iya. brand ambasador para Benar. Maju seminari selibat. gitu. Kalau ada yang ngambil brand ini kasih tau kita ya. Ini maju selibat keren loh. Maju selibat. Udah cepat bikin aja dulu ya kan. Ngomong Maju aja selibat. dulu. Nanti Iya, nggak ada meraknya yang tahu. belakangan Nggak ada yang gitu. tahu, iya. Cuman yang pastinya kita berdua bangga banget nih Matteo Yes. bisa hadir di rumah Noni. Ya. Iya. Mudah-mudahan bisa kenalan sama umat langganan nih rumah Noni Iya. nih ya. Dan nanti kapan-kapan siapa tahu kita berdua yang diundang ke konten ini. Atau kita harus siap, Not. Mungkin akan ada potongan episode ini di TikToknya Matteo. Iya, kita bisa jadi. Terutama Terutama real serius gitu Iya, ya. Iya. aduh, belum dandan lagi. terutama tadi maju selibat tuh cakep. Maju selibat. Keren. Matteo akan Aduh. memainkan lagu Indonesia Pusaka Boleh. di Boleh. penutup kita hari Yes. ini. Selamat menikmati dan nanti kita ketemu lagi di rumah Noni berikutnya ya. Matteo. Thank you Romanoni, thank you Kak Sony, Kak Nodi. Terima kasih Matteo. Sampai Mantap jumpa. Matteo, thank you banget. Sampai ketemu lagi di rumah Noni berikutnya. Bye bye. Bye bye.